Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Spesial. Saya mau ke Kang Ibnu dulu. Atau Pak Ibnu ya, saya manggil karena di Kabupaten Bogor jadi Kang Ibnu nih. Baik Pak Ibnu dulu. Pak Ibnu, tadi kita sudah katakan sebelum break bahwa sebenarnya Kabupaten Bogor ini ingin ada pemecahan begitu ya. Ada pemekaran lah begitu, ada juga Kabupaten Bogor Barat, ada juga Bogor Timur nih yang isu-isunya sudah mulai bergerak juga gitu. Anda melihatnya bagaimana nantinya? Apakah memang diperlukan sehingga memang Kabupaten Bogor yang sangat luas ini harus dipecah nih, begitu ada Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, dan Kabupaten Bogor sendiri. Anda melihatnya bagaimana? Nah, ini kan kalau di publik konteks pemekaran ini kan ada dua mainstream yang berkembang kan ya. Di satu sisi mainstream yang dikembangkan oleh Kemendagri bahwa pemekaran itu ke depan harus sangat diperketat gitu. Makanya ini kan Bogor Barat itu mestinya kan sudah ketuk palu kan. Tapi karena kebijakan moratorium kan kemarin kan itu kan. Kebijakan moratorium sehingga ditangguhkan ketuk palunya sampai, dan isunya katanya kan sebentar lagi, tapi itu kan dari dulu seperti itu. Jadi ini yang pertama itu. Yang kedua, memang ada mainstream yang dikembangkan oleh elit daerah bahwa penting pemekaran itu di dalam rangka tadi meningkatkan pelayanan publik itu, pemerataan pembangunan kan itu kan. Nah, dua mainstream ini kan sebenarnya sekarang beradu kan. Jadi di satu sisi pemerintahan pusat ingin supaya moratorium itu dilanjutkan, kecuali untuk daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara misalnya kan, itu kan prioritas kalau itu gitu. Tapi kalau untuk Kabupaten Bogor ini memang tadi mestinya kan kemarin-kemarin sudah disahkan, tapi kan kena moratorium. Jadi ini kebutuhan atau keinginan elit politik saja? Kalau saya melihatnya isu Bogor Barat atau Bogor Timur itu dari awalnya memang kebanyakan pemekaran di kita kan sebenarnya berangkatnya dari elit, kepentingan elit kan itu. Jadi sudah kita bayangkan lah, misalnya kalau nanti ada Bogor Barat, itu kan akan banyak kepentingan di sana kan. Dan itu saya kira desain itu kan di situ sudah ada desain bagaimana kepentingan elit politik dengan elit pengusaha kan di situ kan, bergumul di situ kan. Belakangan misalnya Bogor Timur juga kan sebenarnya melihat kisah Bogor Barat sebenarnya kan terinspirasi kan. Karena itu kan baru belakangan itu kan. Nah, tapi tadi kembali lagi bahwa sebenarnya kalau saja elit-elit politiknya mau jujur gitu kan, saya kira tidak ada salahnya pemekaran itu. Cuman masalahnya kan sekarang yang jadi kontroversi itu banyak sekali daerah-daerah pemekaran itu yang justru malah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Itu yang Kemendagri sebagai penanggung jawab teknis soal itu kemudian berpikir ulang gitu. Oke, jadi kesiapannya sendiri dari daerah itu sendiri, bagaimana bisa membangun itunya sendiri. Tapi Iya. kalau Kang Ade melihatnya bagaimana? Ini ada pemekaran Bogor Barat, ada Bogor Timur. Ini kebutuhan atau keinginan elit politik? Kalau mengacu pada undang-undang terbaru sekarang, pemekaran itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Lalu ada misalkan persyaratan administratif maupun yuridis dan faktualnya terpenuhi, dia mekar sekaligus. Sekarang kan tidak. Itu sekarang itu ada fase selama 3 tahun dia. 3 tahun itu masa percobaan untuk pemekaran mempersiapkan infrastruktur. Kalau dia siap, dia akan mekar. Kalau dia tidak siap, ya dia tidak akan mekar. Dia akan ditarik kembali kepada kabupaten induknya. Kalau misalkan memang keinginan masyarakat ingin memekarkan Kabupaten Bogor Barat ataupun Kabupaten Bogor Timur, ya silakan saja, tentunya dengan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dan nanti ada 3 tahun masa percobaan. Tapi kalau misalnya memang tidak layak, ya mereka juga harus siap untuk kembali lagi dimasukkan ke dalam Kabupaten induk. Nah, memang terlalu luasan wilayah Kabupaten Bogor kan 2.984 sekian hektar lah, 200.900 sekian hektar. Memang tentang kendali jarak antara ibu kota pemerintahan dengan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bogor itu jauh. Cuman saya rasa juga kan nanti kalau misalkan layak atau tidaknya pemekaran itu dilakukan, terus setelah 3 tahun mereka tidak perform untuk menjadi sebuah daerah otonom baru, patut dicoba bagaimana nanti membuat sebuah UPT. Jadi mendekatkan pelayanan publik itu tidak harus tersentral di pemerintahan ibu kota kabupaten, misalnya Cibinong, bisa di drive ke wilayah-wilayah sesuai dengan daerah pemilihan atau misalkan sesuai dengan zonasi yang di KPU terjadi di setiap pemilu. Itu juga bisa dilakukan. Cuman ya intinya bahwa
sebuah daerah pemekaran kan menuntut sebuah kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintahan daerah hari ini bisa menjawab kesejahteraan masyarakat, saya rasa tidak ada lagi keinginan wilayah di Kabupaten Bogor untuk melakukan pemekaran. Ya. Lihat nanti setelah 2018, apakah masyarakat dengan kepemimpinan baru akan menuntut pemekaran atau tidak? Apabila kesejahteraan terpenuhi, saya rasa kan akan selesai dengan Tapi ini kan harus ada solusi gitu Kang Ade ya. Solusinya bagaimana masyarakat yang jauh nih, kita lihat ada di Tenjo atau di Parung Panjang, mereka harus berangkat subuh atau mungkin sehari sebelumnya untuk bisa mengurus surat-surat misalnya di pemerintahan daerah di Kabupaten Bogor, di Tenda. Ini kan salah satu permasalahan yang terjadi. Ya, dilema. Solusinya harus seperti apa? Apakah memang harus dibentuk Bogor Barat dan Bogor Timur sehingga yang orang-orang dari Jonggol tidak terlalu jauh-jauh ke Pemda dan seperti itu. Apakah tadi katakan ada solusi UPT gitu. Nah, ini kebutuhan masyarakat seperti apa sebenarnya? Kebutuhan masyarakat tentunya bagaimana seorang pimpinan daerah bisa melihat itu. Apakah kebutuhan masyarakat itu urgent untuk dipenuhi ataukah misalkan dia bisa melakukan siasah. Contoh tadi kan saya bilang, rentang kendali jarak antara pemerintahan ibu kota kabupaten dengan wilayah di Bogor bagian barat atau Bogor bagian timur kan terlalu jauh. Apakah nanti pelayanan publik bisa di-drive ke zonasi misalkan Dapil Bogor Barat, Dapil Bogor Timur. Jadi ada sebuah UPT kaitan dengan bagaimana memberikan pelayanan publik secara online tentunya. Sekarang kan teknologi sudah sangat canggih, tidak ada keterbatasan dalam hal teknologi. Tinggal bisa dimanfaatkan atau tidak oleh para pemimpin hari ini. Nah, di sini saya bilang Kabupaten Bogor itu membutuhkan 3 landasan utama untuk segera diperbaiki kondisi seperti sekarang ini. Tuntutan pemekaran, tuntutan referendum, silpa segala macam banyak yang terjadi. Yang pertama adalah Kabupaten Bogor hari ini membutuhkan pemimpin yang fighter, pemimpin yang betul-betul berjuang untuk masyarakat. Tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan masyarakat, berbuat untuk kepentingan masyarakat dan menjawab langsung ke jantung-jantung persoalan kondisi sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Itu yang pertama, landasan yang pertama untuk memperbaiki Kabupaten Bogor. Yang kedua, Kabupaten Bogor membutuhkan pembenahan sistem secara komprehensif. Benahi semua sistem. SKPD, dinas, badan semua dibenahi. Go online, transparan. Tidak ada 1 rupiah pun uang rakyat Kabupaten Bogor yang tidak bisa diakses. Kemana larinya itu uang? Semua kesejahteraan ditingkatkan, tetapi juga bagaimana masyarakat itu dijadikan sebuah tujuan utama dari program yang dibuat. Jadi pemimpinnya sudah fighter, pembenahan sistemnya diperbaiki, semua menyeluruh setiap SKPD, setiap badan perbaiki semua. Lalu yang ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu, landasannya ketiga. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu di Kabupaten Bogor. Jangan ada tebang pilih. Apakah dia bupati maupun level terendah misalkan RT RW, jika menyimpang ya hukum dia. Jadi itu pun saya rasa sudah bisa lagi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah hari ini. Dan tuntutan pemekaran, tuntutan referendum, saya rasa tidak akan ada lagi. Kang itu tadi dikatakan ada 3 hal ya begitu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, keterbukaan informasi begitu tentang anggaran yang keluar bagaimana dan tidak pandang bulunya juga dan juga bagaimana pendekatan terhadap masyarakat. Apakah itu memang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor saat ini? Oh iya, jadi saya kira memang gagasan tadi yang disampaikan oleh Kang Ade itu, kalau Kang Ade jadi bupati itu saya kira visi misi Kang Ade. Visi misi Kang Ade. Yang saya kira memang juga tidak mudah Kang Ade melaksanakan visi misi itu. Cuman satu hal, kalau Kang Ade mau sukses menjalankan visi misi yang tadi disebutkan itu, memang Kang Ade harus menjadi pemimpin yang berbeda. Berbeda dari bupati sebelumnya. Satu hal yang akan membedakan Kang Ade itu adalah Kang Ade harus berani tidak populer kalau mau jalan. Jadi betapa misalnya dari bupati ke bupati tidak ada satupun bupati yang tegas menegakkan peraturan perundangan di puncak misalnya. Tidak ada yang mampu. Semuanya terkooptasi semua oleh kepentingan elit nasional dan lokal gitu kan. Kalau Kang Ade satu aja itu bisa menegakkan, saya kira Kang Ade akan sangat kuat citra sebagai pemimpin daerah itu. Baik, kita lihat nanti juga mungkin kita akan bahas di segmen ketiga bagaimana sebenarnya stabilitas nanti pada saat menuju 2018 begitu ya. Dan kesiapan juga dari Kang Ade begitu sebenarnya bagaimana bisa membuat masyarakat Kabupaten Bogor bisa lebih sejahtera dan
sukses lagi lah begitu. Kita tahan dulu, kita harus break dulu sebentar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial.